Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Kami dari kelompok 6 mata kuliah riset penyiaran bersama Bapak dosen Muspialdi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori komunikasi, yaitu teori interaksi simbolik. Kelompok 6 ada saya sendiri Muhammad Reza, Sidna Wafa Al-Makfiro, Muhammad Nur Hakim, Muhammad Irfansyah, Sevika Falya, dan Yogi Aan Pradika. Teori interaksi simbolik ini merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya diri dan persepsinya yang dimiliki individu berdasarkan individu dengan individu lain. Teori interaksionis simbolis merupakan salah satu teori yang baru muncul setelah adanya teori aksi atau action theory yang dipelopori oleh Max Weber. Teori interaksionisme simbolik dikemukakan oleh beberapa sosiolog untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Para sosiolog tersebut adalah John Dewey, Carl Thornton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Secara mendalam, teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Mead lahir di Massachusetts, Amerika Serikat, pada tanggal 27 Februari 1863. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, sosiolog, dan psikolog berkat pengabdiannya di Universitas Chicago. Dalam keilmuan, ia dipengaruhi oleh John Dewey karena mereka bekerja sama di Universitas Chicago. Dewey, Cooley, dan Mead menghasilkan sebuah proyek keilmuan yaitu psikolog sosial pada tahun 1891. Sedangkan Blumer yang lahir tanggal 7 Maret 1900 sangat tertarik dan kritis meneliti mengenai interaksionisme simbolik berdasarkan pemikiran para seniornya. Teori interaksionisme simbolik adalah teori yang berusaha memahami fenomena sosial seperti melanggar aturan parkir di jalan. Tentu akan menarik karena momen tersebut akan terjadi berulang kali. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri sendiri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan sebaliknya. Masyarakat dan individu. Interaksi yang muncul berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan, meliputi gerak tubuh, suara, gerak fisik, ekspresi, hingga dilakukan dengan sadar. Pada simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Herbert menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan, sementara gerak tubuh mengacu pada tiap tindakan yang memiliki makna yang ada ditanggapi oleh orang lain dan memetulkannya lagi sehingga terjadi adanya interaksi. Teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat humanis, di mana perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan mahakarya nilai individu di atas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna buah pikiran yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu akan mempertimbangkan sisi individu tersebut. Inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu. Banyak ahli di belakang perspektif ini yang mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia mengenai diri dan hubungannya di tengah interaksi sosial dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat di mana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas
Dalam Ardianto, makna itu berasal dari interaksi dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi. Definisi singkat dari ketiga ide dasar interaksi simbolik antara lain, pikiran adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Diri adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya. Masyarakat adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. Contoh interaksionis simbolis, seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputaran tempat tanda tersebut berada. Kesepakatan ini bersifat universal karena di berbagai negara, tanda lalu lintas yang bermakna larangan parkir diberi simbol tersebut. Simbol ini disosialisasikan, diperkenalkan sejak kecil kepada banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Makna simbolik dari tanda larangan parkir ini telah dimunculkan dalam interaksi sosial. Perspektif interaksionisme simbolik adalah berusaha memahami fenomena sosial dengan mengkaji bagaimana masyarakat memahami simbol tanda larangan parkir. Sedangkan teori interaksionisme simbolik adalah teori yang berusaha memahami fenomena sosial seperti melanggar aturan parkir di jalan. Tentu akan menarik karena momen tersebut akan terjadi berulang kali. Pandangan teori terhadap interaksi simbiolik. Herbert Blumer menuliskan 3 prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik. Pertama, seseorang bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang diinterpretasikan dari perilaku atau tindakan seseorang tersebut. Kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial. Dan ketiga adalah penciptaan makna dan pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Teori ini melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi yang terus berlangsung. Selain itu, teori ini juga sering digolongkan sebagai teori makrososiologi karena analisisnya sampai terhadap aspek individu. Robert Blumer juga memberi 3 asumsi yang didapat dari teori ini. Di antaranya sebagai berikut. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain. Makna muncul dalam interaksi antar manusia. Makna dimodifikasi melalui interpretasi. Seiring berjalannya waktu dan perubahan, adanya upaya secara terus-menerus untuk mensintesiskan interaksionisme simbolik dengan gagasan lain seperti pertukaran, fungsionalisme struktural, fenomenologi, dan etnometodologi. Selain itu juga berupaya menyambung pemikiran dari post-strukturalisme, postmodernisme, studi kultural, dan feminisme radikal. Untuk dapat melihat adanya interaksi sosial, yaitu dengan melihat individu berkomunikasi dengan komunitasnya dan akan mengeluarkan bahasa-bahasa, kebiasaan, atau simbol-simbol baru yang menjadi objek penelitian para penelitian budaya. Interaksi tersebut dapat terlihat dari bagaimana komunitasnya, karena
Dalam suatu komunitas, terdapat suatu pembaruan sikap yang menjadi suatu tren yang akan dipertahankan, dihilangkan, atau diperbaharui. Maknanya itu yang terus melekat pada suatu komunitas. Interaksi simbolik juga dapat menjadi suatu alat penafsiran untuk menginterpretasikan suatu masalah atau kejadian melalui premis dan proposisi dasar yang ada. Muncullah 7 prinsip interaksionisme simbolik. Yang pertama yaitu simbol dan interaksi menyatu. Oleh karena itu, tidak cukup seorang peneliti hanya merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks. Yang kedua, karena simbol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri pribadi subjek penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas budaya yang mengitarinya. Adapun yang keempat, perlu direkam situasi yang melukiskan simbol. Selanjutnya yang kelima, metode perlu merefleksikan bentuk, perilaku, dan prosesnya. Selanjutnya yang keenam yaitu perlu menangkap makna di balik fenomena. Yang terakhir yang ketujuh, ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subjek akan lebih baik. Baiklah, sekian materi teori interaksi simbolik dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini dan juga pengetahuan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.